Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Matematika kelas 73 semester genap. Materi perbandingan, submateri, skala, dan peta. Masih lemas jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Neng Yunita akan bertanya siapa yang tidak masuk pada hari ini. Nadine. Nah, Nadinda Kirana, tolong. Nadinda Kirana, tolong ditulis ya, sekali. Siapa lagi sakit izin apa? Izin kemana? Ada izin, ada yang sakit. Ada 2 orang. Oh, bukan izin itu sayang sakit. Sakit ya sayang. Siapa lagi? Abi, kenapa Abi? Sakit juga. Abi sakit. 2 orang aja? 2 orang aja? Ya, 2 orang aja. Baik. Nanti sekretaris bicara sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Ya. Perbandingan. Ben sekarang mau tanya, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan dengan dua besaran jenis. Ya, coba yang lain. Kan kemarin Mem sudah berikan untuknya di grup ya, suruh untuk dipelajari. Jadi di situ ada perbandingan. Nah, sehingga ketika Mem tanya apa itu perbandingan sudah bisa jawab harusnya. Nah, harusnya karena tugasnya adalah untuk dipelajari. Berapa kali? 3 kali. Harusnya sudah bisa kan? Oke. Baik. Perbandingan adalah apa? Proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Ulang 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Sekali lagi, 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Coba barisan sini. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Ya kan ya? Nanti ditanya lagi harus sudah hafal. Satu ini ya, dari sini ya. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai. besaran yang sejenis. Ya. Membandingkan apa? Dua nilai besaran yang sejenis. Ya, dari sini. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran yang sejenis. ya 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dua besaran sejenis. Ya. Jadi kalau Mem tugaskan suruh pelajari itu pasti ada gunanya untuk kalian bukan untuk Mem. Ya. Baik, sekarang Mem tulis ya. Perbandingan. Nah. Oke. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Oke, yuk baca sama-sama. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Oke, sudah hafal ya? Ini harus dihafalkan supaya paham. Nah, perbandingan itu dibagi
menjadi berapa? Dua. Dua, ya kan? Nah, apa saja? Satu, perbandingan senilai. Dua, perbandingan berbalik nilai. Harus bisa ya, karena sudah diberikan tugasnya lewat grup. Itu untuk dipelajari, bukan untuk dibiarkan. Semua itu ada ilmunya. Oke, sama-sama yuk. Perbandingan dibagi menjadi dua. Satu, Perbandingan senilai. dua, Perbandingan berbalik nilai. tulis di sini. Yang lain ditulis di buku masing-masing. Harus ada di catatan, semua nulis, ya. Nulis. Tidak ada yang bukunya kosong. Yuk. Perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu satu, perbandingan senilai. Dua, perbandingan berbalik nilai. Nah, ini semua harus kita hafalkan. Kenapa? Supaya kita lebih paham, ya. Kalau tidak dihafalkan nanti tidak paham. Perbandingan senilai yaitu jika satu variabel membesar, maka variabel lainnya semakin membesar. Nah, ini ya namanya senilai. Kalau ada dua variabel, yang satunya semakin besar ya, misalnya dari 3 ke 10 gitu ya, maka variabel lainnya nih juga semakin besar, misalnya dari 20 menjadi 40 gitu. Itu namanya senilai ya. Nah, lalu perbandingan berbalik nilai kebalikannya, yaitu jika satu variabel membesar, maka variabel lainnya semakin kecil. Nah, itu ya harus dimengerti dan dipahami dan harus dicatat. Coba catat bukunya mana? Kamu kalau nggak ngikutin apa yang Mem suruh, kamu keluar. Saya ikut pelajaran Mem. Apa yang disuruh nggak kamu kerjakan. Nggak disuruh itu yang kamu kerjakan. Ayo cepat, kamu punya mana? Kamu bilang dari tadi nggak nurut. Nah, kalau nggak nurut nggak ngurusin. Nah itu nggak ada bukunya yang kosong selama pelajaran Mem. Ya, karena itu untuk kalian semua, bukan untuk Mem. Nah, nanti orang tuanya tanya, apa yang dipelajari? Matematikanya tadi, mana bukunya? Dilihat, bukunya kosong. Nah, jadi ngapain aja 3 jam? 3 jam cuman bengong. Nah, nggak boleh gitu ya nak ya. Mem ini kan tuh sayang sama kalian, makanya pengen kalian pintar. Jangan malas, kalau malas nanti nggak pintar-pintar. Mana artinya? Perbandingan. Sekali lagi 1, 2, 3. Perbandingan. Nah, perbandingan adalah 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Sambil berusaha dihafalkan ya. Nah, perbandingan 1, 2, 3. Perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu satu perbandingan nilai, yaitu jika satu variabel besar maka variabel lainnya membesar. Jadi kalau yang senilai itu satu variabel membesar, variabel lainnya juga membesar. Kebalikannya, nomor 2. Perbandingan berbalik nilai, yaitu jika satu variabel membesar maka variabel lainnya semakin kecil. Ya, sudah dihafal ya?
sekarang mau tanya-tanya nih. Pertama per baris dulu, ya, per kelompok. Nanti satu-satu. Yang gampang dulu ini ya. Ini kan gampang ya. Oke, kita mulai. Semua dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Nah, perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu 1 perbandingan senilai, yaitu jika satu variabel membesar maka variabel lainnya semakin besar. 2 perbandingan berbalik nilai, yaitu jika satu variabel membesar maka variabel lainnya semakin kecil. Sudah apa? Ayo semuanya dibaca dulu semuanya ya. 1, 2, 3. Yang keras ya, yang keras. Enggak, yang kompak, yang keras. 1, 2, 3. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai besar yang sejenis. Perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai. Jika satu variabel membesar maka variabel lainnya besar. Dua perbandingan berbalik nilai, yaitu jika satu variabel membesar maka variabel lainnya kecil. Oke, kira-kira apa nih? Apa? Coba siapa yang apa? Satu, tunjuk tangan. Oke. Coba. Mau coba. Ya, coba. Yuk. Baca dulu, saya kenapa takut? Jangan takut belajar ilmu matematika. Kita nyanyi dulu lah kalau gitu ya. Yang semangat ya. Oke, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Matematika itu menyenangkan. Matematika itu menyenangkan. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin belajar pasti semua bisa. Luas lingkaran pi r kuadrat. Luas persegi sisi kali sisi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luas persegi setengah AT. Menghafal Rumus dan pemahaman. Menghafal rumus dan pemahaman. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin belajar pasti semua bisa. ya, terus Keliling lingkaran juga R. Keliling persegi 4 sisi. Keliling persegi panjang 2P tambah 2L. Keliling segitiga juga 3 sisi. Matematika pelajaran inti. Matematika pelajaran inti. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin belajar pasti semua bisa. Volume tabung pi r kuadrat T. Volume tabung RT. Volume karuncu sepertiga luas AT. Volume rumus SK43. semangat semuanya. Sudah kali nyanyikan lupa ya? Lupa ya? Kan sudah satu-satu lupa. Oke, nanti lagi ya. Yang penting semangat dulu ya. Nanti dinyanyikan lagi kalau kalian. Contoh dari contoh perbandingan. Contoh 1. Contoh perbandingan senilai. Nah, misalnya ya 1, 2 liter BBM digunakan untuk menempuh jarak 30 km ya. Lalu 8 liter
BBM bisa digunakan untuk jarak berapa kilometer. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini contoh. Perbandingan senilai. Kita lihat di sini 2 liter ya. Kalau senilai itu kan harus liter dengan liter perbandingannya ya. Misalnya liter per liter, lalu sama dengan kilometer per kilometer. Jadi perbandingannya itu yang pecahan itu harus sejenis. Makanya disebut proses membandingkan 2 nilai besaran yang sejenis. Jadi liter dengan liter sama dengan kilometer dengan kilometer. Nah, kita nih cara jawabnya bagaimana? Jawab. Nah, jawab ya. Pertama yang kita lihat ini liter dulu ya. Liter dengan liter. Kita lihat 2 liter berbanding 2 liter. Berapa nih? 8 liter. Nah, lalu sama dengan 30 km berbanding. Nah, ini belum diketahui ya. Yang ditanya 8 liter BBM bisa digunakan untuk jarak berapa kilometer? Berarti belum diketahui nih berapa kilometer. Ini yang kita cari. Jadi kita jawab dengan X ya. X kilometer karena belum diketahui. Paham? Ada yang mau bertanya? Paham saya sampai sini ya? Jadi perbandingan itu, ini perbandingan nih, per ini pecahan nih. Per ini perbandingan 2 liter per 8 liter sesuai dengan yang ada di soalnya ya. 2 liter per 8 liter. Berarti ini membesar ya. Ini variabel liter ini membesar, satu variabel membesar. Berarti kalau sejenis ini akan membesar juga 30 km, ini akan juga membesar hasilnya X-nya itu nanti. Nah, karena kita mau mencari X yang belum diketahui ini ya, kilometer yang belum diketahui, kita kali silang. Kali silang ini caranya, kita kali silang. Perkalian silang. Pertama X-nya dulu yang kita kalikan dengan 2 liter. Berarti apa? 2X gitu ya? 2x liter. Ya, 2X. Karena ini kilometer ya, 2X kilometer gitu ya. Sama dengan 30 kali 8 berapa? 240. Nah, gitu ya. Berarti ini kita lihat di sini ya, X-nya itu turun X kilometer sama dengan 240 tetap per ini 2 ya. Perkalian jadi pembagian dibagi 2. Sampai sini ada yang tanya? Sampai sini ada yang bertanya? Oke. Sekarang X sama dengan 240 bagi 2 berapa? 120 kilometer. Nah, dapatlah ini 120 kilometer. Membesar kan? Ya. Ya, berarti 2 liter sama dengan 30 kilometer. Membesar ya. Lalu 8 liter sama dengan berapa? 120 km. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan senilai yaitu jika satu variabel, mana yang satu variabel? Liter. 2 ke 8 ini membesar ya? Membesar nih, besar. Maka variabel lain ya, variabel lain yaitu kilometer juga lainnya semakin membesar. Nah, ini juga membesar. Itu maksudnya yang disebut dengan perbandingan senilai. Paham? Nah, sekarang kalau sudah paham, melanjutkan nomor 2. Contoh perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, ya. Contohnya misalnya suatu rumah dikerjakan oleh 4 pekerja dalam waktu
60 hari. Nah, ya, suatu rumah dikerjakan oleh 2 pekerja dalam waktu 60 hari. Karena ingin cepat selesai, nah ya, karena ingin cepat selesai, karena ingin cepat selesai, maka selesai dalam waktu, misalnya dalam waktu 20 hari, 30 hari. Dia kan 60 hari ya, 2 bulan nih dengan 4 pekerja. Tapi dia pengen cepat, jadi 30 hari saja. Nah, pertanyaannya, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah ini ya, kita lihat variabel pertama apa? Pekerja ya, pekerja. Nah ini yang dibutuhkan berarti X pekerja ya. Berarti begini, jawab. Nah jawab cara mengerjakannya. Jadi 4 pekerja. Nah perbandingannya dengan pekerja juga, tapi belum tahu nih yang ini. Pekerja yang ini belum tahu, jadi pakai X ya. X pekerja sama dengan, nah harinya 60. hari dengan hari. 60 Empat pekerja ini 60 hari. Nah sedangkan ini 30 hari. Nah kalau kita lihat di sini, karena dia dibilang berbalik nilai, maka yang 60 ini pindah ke bawah. Jadi menulisnya 4 pekerja per X pekerja sama dengan, ini pindah karena berbalik ya. Karena berbalik ini pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, makanya disebut berbalik nilai. Paham? Jadi bagaimana 60 per 30? Jadi 30 per 60 hari. Nah, dibalik dia. Sampai sini paham? Kenapa disebut berbalik nilai? Jadi ini kan 4 pekerja 60 hari ya. Nah X pekerja ini 30 hari. Kita balik 60 ke bawah, 30 nya ke atas. Dibalik jadi 30 hari per 60 hari. Paham? Nah setelah itu seperti tadi caranya, kita jadikan perkalian Silang. Nah karena kita mau cari X, berarti kita kalikan dengan X. Jadi X kali 30 X pekerja ya sama dengan itu ya, 60 kali 4 berapa? 240 hari. Nah jadi X pekerja sama dengan 240 hari per 30 per berapa nih? Per ini ya, 30 hari. Jadi nggak usah pakai hari lah ini. Nah, gini aja. Sama dengan 24 dibagi 3 berapa? 8 Pekerja. 8. Ini kan coret ya, bisa ya, coret. Jadi 24 bagi 3 berapa? 8 hari. 8 pekerja. 8 pekerja. 8 pekerja. Nah, itu ya, Nak. Nah, dapat. Berarti kalau 4 pekerja ya, setelah dapat nih ya, pekerjaannya ditulis di sini. Maka 4 pekerja sama dengan 60 hari. Nah, ini pekerja sudah dapat. 8 pekerja sama dengan 30 hari. Nah, dia mengerjakan rumah itu 4 pekerja dalam waktu 60 hari selesai. Tapi dia mau cepat, maka dia tambah jadi 8 pekerja menjadi 30 hari. Nah, kita lihat di sini. Variabel 1 ini membesar. 4 ke 8 membesar ya. Variabel 2 membesar atau mengecil? Mengecil. Itu yang dimaksud dengan berbalik nilai. Satu variabel membesar yaitu ini sebelah kiri, yang variabel 1 ini sebelah kiri ya, variabel 2 sebelah kanan.
apabila variabel satu itu membesar, maka variabel lainnya mengecil. Nah, ini yang dimaksud 60 ke 30 mengecil. Itu namanya berbalik nilai. Paham? Paham? Ini caranya ya. Oke, diulang ya. Diperhatikan, mem ulang. Contoh perbandingan senilai 2 liter BBM. Kalau mem menjelaskan fokus. Tadi katanya belum jelas. Bila menjelaskan kamu muap lagi lihatnya ke sana. Ya, lihat sini ya. Kalau mem menjelaskan jangan ada yang nulis. Kalau mem sedang menjelaskan jangan ada yang nulis. Jangan ada melakukan hal-hal yang tidak ke fokus ini. Supaya apa? Supaya paham. Ya, oke. Contoh perbandingan senilai 2 liter BBM. Apa BBM? Bahan bakar minyak. Digunakan untuk menempuh jarak 30 km. Jadi kalau 2 liter jaraknya 30 km. 8 liter BBM berarti lebih besar ya. 8 liter lebih banyak. Bisa digunakan untuk jarak berapa kilometer? Gitu. Itu pertanyaannya. Maka kita lihat perbandingannya. Liter dengan liter. Kita tulis di sini 2 liter per 8 liter. Sejenis ya. Boleh nggak kalian tulis dengan 2 liter dengan 30 km? Boleh nggak? Tidak, karena tidak sejenis. Oke, 2 liter per 8 liter sama dengan 30 km. Ini yang ada di soal per. Nah, karena ini berapa kilometer belum diketahui, kita ganti X. Jadi kalau belum diketahui kita ganti apa? X. X kilometer. Paham itu? Paham? Sampai sini paham? Paham? Tadi kamu yang nggak paham kan? Diulang nih sama mem. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita lihat. Karena ini perkalian silang, maka X duluan yang kita kalikan. Karena kita mencari X ya. X dikali 2 liter berapa? 2X. Ya, karena mau cari kilometer 2X kilometer. Sama dengan, nah ini kali silang juga. 30 kali 8 berapa? 240. Jadi 240 dari mana? 30 kali 8 perkalian silang. Paham? Oke. Sekarang X kilometer sama dengan 240 tetap di sini, di belakang sama dengan ini tetap angkanya. Yang berubah di sini 2 ke bawah. Paham? Ya, jadi ini 2-nya ini pindah ke bawah jadi pembagian. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, bisa ya. X sama dengan 240 bagi 2 berapa? 120 km. Nah, sudah bisa ya? Sekarang kita lihat 2 liter sama dengan 30 km. 8 liter sama dengan 120 km. Kita lihat 2 liter yang sejenis ini 2 ke 8 membesar ya. Membesar apa mengecil? Membesar. Ini juga 30 ke 120 membesar atau mengecil? Membesar. Ini kita lihat di sini yang senilai. Yaitu jika variabel membesar, maka dia juga semakin membesar, maka disebut senilai. Sekarang yang nomor 2. Nomor 1 ada pertanyaan tidak? Nomor tidak? Nah, sekarang nomor 2. Contoh perbandingan berbalik nilai. Suatu rumah dikerjakan oleh 4 pekerja dalam waktu 60 hari. Berapa bulan itu kalau 60 hari? 2 bulan. 2 bulan, ya. Karena ingin cepat selesai dalam waktu 30 hari, dalam waktu sebulan, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, itu ya. Nah, kita jawabnya bagaimana? Kita lihat perbandingannya yang senilai dulu. Mana yang senilai? 4 pekerja dengan X pekerja. Kenapa? Karena belum diketahui pekerjaannya itu. Maka tulislah 4 pekerja per X pekerja. Sama dengan 4 pekerja itu berapa hari? 60 hari. Sedangkan X pekerja itu berapa hari? 30 hari. Nah, karena kita mau mengerjakan berbalik nilai, dari mana mem tahu berbalik nilai? 60 ke 30, ini kan mengecil. Kalau mengecil dia berarti berbalik nilai. Kalau membesar berarti senilai. Paham? Nah, oke, jadi tulis dulu ini. 4 pekerja itu 60 hari, X pekerja itu 30 hari. Karena berbalik nilai, cara mengerjakannya dibalik.
30 jadi 30 per 60, paham? Nah, baru kita kali silang. Jadi jangan langsung kali silang ini ya, di atas ya, karena belum dibalik, kan berbalik nilai. Paham? Oke. Sekarang setelah dibalik ya, 30 per 60, baru kita kali silang. X-nya dulu yang kita kali. X pekerja dikali 30 hari, berapa? 30 X ya. Lalu 4 pekerja kali 60 berapa? 240. Nah, setelah itu X pekerja sama dengan 240 tetap. 30 yang di sini sama seperti tadi ya. Kita pindahkan ke bawah jadi pembagian. Paham? 240 bagi 30 berapa? Coret ini 24 bagi 3 8. Ya? Udah. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, jelas semua ya? Sekarang kita tulis setelah dapat berapa pekerja, tulis 4 pekerja sama dengan 60 hari. 8 pekerja dari sini ya, sama dengan 30 hari. Nah, variabel 1 ini membesar ya, 4 dan 8 membesar ya. Maka variabel lainnya mengecil, 60 ke 30. Nah, ini besar, ini kecil. Ya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Sudah bisa? Oke. Tulis dulu di bukunya. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah ditulis, mau rubah ini angkanya, kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Ya. Ya. Oke. Ini contoh ini, kalau merubah angkanya, kalau kalian sudah paham pasti bisa kerjakannya. Ya. Campur aja. Buku latihan di situ, buku catatan di situ boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak nyatet. Ya. Jadi 3 jam kosong bukunya itu nggak boleh. Jadi bukunya itu boleh catatan, boleh latihan, ya. Oke. Sekarang coba lihat. 2 liter ini kalau merubah jadi 5 boleh tidak? Boleh. Nah, ganti dengan 5. Jarak 30 km ini mengganti dengan jarak 45 km boleh? 8 liter ini mengganti dengan 12 liter. Nah, atau yang supaya mudah 12 liter. Nah, ya. Boleh tidak? Nah, sekarang kalau sudah dirubah, siapa yang mau maju ke depan mengerjakannya seperti tadi yang mengajarkan? Siapa yang mencoba? Silakan. Jangan takut salah ya. Namanya kita belajar pasti salah. Apa itu dimaklumi ya. Ya kalau mau pintar maju. Kalau mau pintar maju, berani maju. Ya, silakan. Ya. Yang lain kerjakan di bukunya masing-masing. Dengan soal yang sama, kerjakan bukunya masing-masing. Ayo. Kerjakan. Nah, buku lah di sini. Cuma ganti ya. Tadi 2 liter jadi 5 liter. Ganti. Kerjakan di buku. Yang tadi 2 liter jadi 5 liter. Tadi ya. Yang 8 liter ganti jadi dengan 12 liter. Yang 30 km jadi 60 liter. Ya.
Bener. Ayo, tepuk tangan saya semua. Ya, udah berani maju tuh pintar, berarti mental untuk berani belajar itu sudah ada ya. Nah, kita lihat 5 liter per 12 liter sama dengan 45. Kita ganti ya, 45 kilometer per, nah ini X nih, X kilometer. Paham nih sampai sini? Nah, setelah itu kita kali silang ya. 5 kali X berapa? 5X kilometer. 45 kali 12 berapa? 540. Maka X kilometer sama dengan 540 tetap, 5-nya pindah ke bawah. 540 bagi 5 berapa? 108 kilometer. Siapa yang sama? 108. Ah, baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 orang yang sama, yang lainnya salah. Hah? Apa? Masih setengah jalan, belum selesai berarti ya. Oke, jadi ini sudah betul nih ya, 108. Lalu tulis di sini maka ya, pakai maka. Maka, nah, 5 liter per 12 liter, nih, sama dengan 45 km per 108. Kita lihat di sini. 5 ke 12 membesar atau tidak? Besar. Di sini 45 ke 108 besar tidak? Besar. Berarti benar. Nah, kalau benar bagaimana, Mem? Benar. Nah, tepuk tangan dulu buat yang mengerjakan ke depan tadi ya, Aira ya. Oke. Sekarang ini nomor 2. Kalau Mem ganti kayak seperti tadi bisa? Insya Allah. Nggak kelihatan. Terus kok kayak gini? Nah, ganti. Berapa? 6 pekerja. 60 hari diganti sama Mem boleh? Nah, boleh kita ganti. Kita gantinya berapa ya? Misalnya 50 deh, 50 hari. Nah, karena ini selesai dalam waktu berapa hari misalnya inginnya? Misalnya dalam waktu 20 hari. Nah, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, coba siapa yang mengerjakan ke depan? Caranya sama, ayo silakan maju ya. Jangan yang tadi sudah, jangan masuk lagi. Gantian sama teman yang lain. Biar teman semua. Oke. Ya, silakan yang lain kerjakan di buku masing-masing ya. Di buku masing-masing kerjakan. Dirubah angkanya. Coba kerjakan bisa tidak. Jangan salah. Kalau mengerjakan ini juga jangan salah. Kerjakan aja.
bodoh amat. Maka satu kerja seperti 6 pekerja. 4 kali 50. 6 pekerja sama dengan 6 pekerja berapa hari? 20 hari. 12 hari. Ah, naik pengen jadi waktu. Buat Elsa. Contoh, perbandingan berbalik nilai. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja dalam waktu 50 hari. Berarti 6 pekerja ini 50 hari. Kata ini cepat selesai dalam waktu 20 hari, maka berapa pekerja dibutuhkan? Jadi pekerja dengan pekerja X-nya belum diketahui ya. X pekerja sama dengan 20 hari. Sampai sini ada yang bertanya? Paham ya? Lalu jangan lupa dibalik dulu sebelum kali silang. 50 per 20 jadi 20 per 50. Ini pakai ini juga nih perbandingan. Nah, sama dengannya di tengah. Nah, gitu ya Elsa? Iya. Jadi sama dengannya itu di tengah naruhnya. Jadi ini per juga, ini sama dengannya di tengah. Sama dengan gitu ya, paham? Nah setelah itu baru setelah dibalik 20 per 50 kita kali silang dengan X dulu. X kali 20 berapa? 20X. 6 kali 50 berapa? 300. Jadi X bekerja sama dengan 300 nya tetap, 20 yang di sini pindah ke bawah. Ya. 300 per 20. Ini coret 1, ini coret 1. Berarti 30 bagi 3, bagi 2 berapa? 15 pekerja. Nah, ada dapat tuh. Jadi kalau untuk 20 hari disebutkan 15 pekerja. Maka kita lihat, maka 6 pekerja sama dengan 50 hari. 15 pekerja sama dengan 20 hari. Ini membesar ya, 6 ke 15 ya. Membesar. 50 ke 20 mengecil. Jadi ini berbalik nilai. Ini kecil. Ini besar. Jadi berbalik nilai. Betul. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sampai sini sudah jelas tentang perbandingan. Kalau dengan ini bisa nggak dibandingkan? Bisa. Mengapa? Yang itu lebih besar, itu kecil. Perbandingan itu katanya membandingkan, proses membandingkan dua nilai besaran yang sejenis. Ini sejenis tidak? Tidak. Ini apa? Satuannya liter. Ini satuannya apa? Sentimeter panjang. Ya kan beda kan? 1 liter berat, yang satu panjang. Ya ini tidak sejenis, tidak bisa dibandingkan sayangku. Paham? Ya, jadi harus sejenis. Misalnya 1 kilometer berbanding, dengarkan, kalau membandingkan 1 kilometer berbanding 5 sentimeter, bisa tidak? Bisa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Siapa yang tidak bisa tunjuk tangan? Ya, kalau membandingkan 1 kilometer dengan 5 sentimeter, bisa nggak? Siapa yang tidak bisa tunjuk tangan? Nah, berarti masih belum paham. Yang namanya sejenis itu sama-sama satuannya panjang. Kalau dia bentuknya kilometer, harus kita jadikan sentimeter dua-duanya. Tapi bisa dibandingkan, tapi harus disamakan sentimeter. Jadi kilometer ke sentimeter berapa? Hah? Turun 5 langkah. 100.000 sentimeter. Jadi 1 kilometer berbanding 5 sentimeter bisa dibandingkan dengan syarat kilometernya dijadikan sentimeter, sehingga 100.000 sentimeter sama dengan berbanding 5 sentimeter. Paham? Gitu. Tapi kalau liter dengan sentimeter baru tidak bisa karena tidak sejenis. Sudah paham semua ya? Oke, jangan sampai nanti kilometer kan sentimeter nggak bisa, bisa, tapi harus disederhanakan jadi sentimeter. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah belum yang di atas nih? Sudah. Menghapus boleh ya? Oke. Skala dan peta. Nah ini ya.
membandingkan antara jarak di peta. Tahu peta enggak? Kalau IPS kan ada ya peta buta, peta Indonesia, peta dunia, ya. Itu skala ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta pada gambar berbanding jarak sebenarnya. Itu namanya skala, ya, adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak pada jarak yang sebenarnya. Nah, itu pengertian dari skala. Coba baca masing-masing, yuk. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak yang sebenarnya. Jadi pada peta dulu. Misalnya berbanding skala. Contoh. Skala 1 berbanding 100.000. Nah, ini kan ada ya di skala yang biasanya. Jam kedua ya? Habis tidak? Belum ya? Satu lagi. Ini jam ketiga. Satu lagi ya? Artinya satu ini adalah 1 cm. 1 cm pada peta. Nah, ini kan berbanding antara jarak pada peta ya. Berarti ini 1 cm ini adalah jarak pada peta dengan 100 cm yang sebenarnya. Ini 1 berbanding 100.000, berarti 1 cm pada peta berbanding 100.000 cm yang sebenarnya. Paham? 100.000 itu berapa kilometer? 1 kilometer atau 1 berbanding 1 kilometer. Tapi nulisnya bagaimana? Ini biasanya ditulis. Karena tidak ada sentimeter biasanya. Tidak ada kilometer, maka penulisan skala itu 1 berbanding 100.000. Itu artinya sentimeter ya. Nanti kalau ada soalnya misalnya perbandingan, cari contoh ya. Contoh. Carilah skala pada, ini hapus ya. Nah, skala pada soal berikut. Nah, ini ya. Misalnya 5 berbanding 8 km. Nah, skalanya berapa tuh? 5 berbanding 8 km. Bisa nggak? Berarti 5 cm berbanding 8 km yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Pertama, kita samakan dulu kilometer jadi cm. Ini 5 cm berbanding 8 jadi 800.000. Nolnya 5 ya. Kalau 1 km tuh nolnya 5 jadi centimeter. Boleh nggak sampai sini? Harus disederhanakan lagi sampai yang paling sederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi. Masih bisa nggak disederhanakan nih? Sama-sama jadi 5 ya. Sehingga ini 1 ya. 1 cm berbanding 80 bagi 5 berapa? 80 bagi 5 berapa? Hah? Di sini dong. Bagi 5, 1, 5 ya. 30. 6 ya? Berarti 16. 16 apa? Hah? Jadi nolnya tak kurang 1 ya? Ya kan? Jadi 4 ya? Nah gini ya, sentimeter. Iya kan? Jadi nulisnya bagaimana? Pakai sentimeter tidak?
jarak 1 berbanding 160.000. Gitu aja. Nah, ini skala. Cara penulisan skala. Jadi kalau misalnya 1 berbanding 160.000, artinya 1 cm pada peta, ya, pada gambar itu sama dengan 160.000 cm pada jarak yang sebenarnya. Paham? Oke. Jadi kalau kita nulis di sini misalnya 5 cm nih, misalnya nulis ya, nih 5 cm, nih di sini pada peta. Itu sebetulnya berapa? 8 km. Nah, yang sebenarnya. Kalau soalnya 5 berbanding 8 km. Jadi 5 cm nih, ya, itu yang sebenarnya 8 km. Besar gitu ya, 8 km itu ya. Itu yang sebenarnya. Paham? Jadi bisa kita tulisnya misalnya mau buat segi 4 segini. Nah, di sini misalnya 2 cm. 2 cm. Berarti yang sebenarnya berapa? Misalnya perbandingannya 1 berbanding 100.000. 1 km berarti kan? Yang sebenarnya dia berarti besar sekali. Wow. 1 km tuh. Ya kan? 1 km. Besar ya? Ya, jadi nulis di petanya segini. Karena tidak ada peta yang besar mengikuti yang sebenarnya, ya kan? Jadi kecilin. 2 cm mewakili 1 km yang sebenarnya. Paham? Paham? Oke. Oke ya. Ini dihapus nih, biar enggak. Catat dulu, catat. Biar enggak bingung, catat dulu. Nah, mana yang ditulis? Nah, dah, kerjakan ya. Nanti mau diganti angkanya. Nanti angkanya mau diganti, jadi cepat dicatat. Nah, sebelum dihapus. Mana yang dikerjakan ini? Sudah banyak dong. Nah, sudah hafal ya? Sudah bisa? Nah, paham ya? Kalau tanya ya. Nah, ini juga sudah. Oke. Hah? Ya, boleh, silakan. Mana yang dicatat? Oke. Oke, bagus. Oke, pintar. Ya. Nah, tuh. Pintar tuh. Catat ya, yang pintar enak ya, biar dapat ilmunya. Nah, bagus. Mana? Ya. Nah, pintar. Ya. Ada pertanyaan nggak sayang? Nggak ada ya, paham ya nak ya? Iya, bagus. Nih. Nah, bagus. Ini juga ya? Sudah ya? Oh, iya, betul. Ya, bagus ya. Oke, sekarang ganti boleh? Angkanya diganti boleh? Supaya lebih paham? Boleh ya? Oke. Sekarang mem ganti dulu angkanya. Ya, kita lihat di sini 5 berbanding 8 km. Kalau mem rubah boleh? Kalau mem rubah misalnya di sini menjadi 12. Nah, 12. 12. Nah, sini ya. 12, 8-nya diganti juga. Misalnya mem rubah misalnya 8 jadi 15 km. Nah, siapa yang bisa mengerjakan perbandingan ini? 12 berbanding 15 km. Carilah skala pada soal berikut. Nah, skalanya berapa nih kalau 12 berbanding 15 km? Siapa yang mengerjakan? Nyoba yang seperti tadi. Ya, silakan. Yang lain mengerjakannya di buku. Ya, coba kerjakan di buku. Kerjakan di buku ya. Diganti itu 12 berbanding 15 km. Ya. Sama-sama dibagi 12 ya. Ya. Terus skala sama dengan 1 berbanding 125.000. Oke. Ya, namanya siapa? Naura. Naura.
Ya, tepuk tangan dulu buat Nora. Ya. Yang lain siapa yang sama? Oh, pinter semua. Oke, berarti udah ngerti. Yang tidak sama ada? Nah, yang tidak sama berarti kurang teliti, ya. Oke. Kalau mem ganti lagi angkanya bisa? Oke. Yang mem ganti, misalnya diganti ya, yang 12 diganti lagi boleh? Ini sudah ya. Kita biar lebih paham. Nah, diganti lagi. 12 menjadi 18. Berbanding oh ini ya. Kok ini yang ini dihapus dulu jawabannya. Lalu yang diganti adalah yang ini soalnya nih. Ini. Nah, misalnya ini diganti misalnya 15 berbanding 25 km. Nah, ini soalnya yang baru ya. 15 berbanding 25 km. Siapa yang mengerjakan ke depan? Ya, silakan. Coba. Ya, caranya sama seperti tadi, silakan. Nah, tadi katanya nunjuk, sekarang udah nggak geleng-geleng. Siapa yang mah tadi? Yang cepet ya. Yang pertama jadikan sentimeter dulu ya. Pertama 15 cm berbanding 25 jadi 2.500.000 ya. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ada? Koma nggak apa-apa. Siapa yang mau maju koma? Skala memang nggak bisa koma, tapi bisa dibulatkan. Yang terdekat, ya, yang terdekat. Misalnya 12,5, yang terdekatnya kemana? 13 gitu. Dibulatkan. Misalkan koma itu dibulatin. Dibulatkan. Kalau misalnya 12,6 ke atas, 12,4 ke bawah, bulatkannya. Kalau 12,5 dibulatin jadi 13. Iya, 13 boleh, 12 boleh. Ya, siapa yang mengerjakan ke depan? Ya, yang sudah dapat dibulatkan. Siapa cepat dia dapat. Kalau dibulatin kayak gini. Jadi 160. Ya, betul. Betul. Siapa yang mau maju? Yang belum maju. Sudah nih. Yang belum maju. Ini, maju. Oh, sudah juga. Ini udah belum? Nah, yang sebelum, yang belum. Yang belum yang maju. Silakan, yang belum yang maju. Oke. Ini lagi ngisi apa? Spidol. Ya, silakan. Ya, jawab ya. Jawab. Oke. Pakai sentimeter sayang. Sentimeter. Lalu yang ini juga sentimeter. Berbanding. Ya, nolnya ada 5. Oke. Ya, pinter. Terus sama-sama dibagi 15. 1. Ini dibagi berapa nih? 167 nih. Ininya berarti 1 sayang. 15 bagi 15 1. Ya. Ya. Oke, iya. Terus perbandingannya sentimeternya hilang. Iya, sentimeter berarti ini sentimeter. Baru hilang sentimeternya 1 berbanding 167.000. Tulis di bawahnya 1 berbanding 167.000. Tanpa sentimeter. Ya, jadi tulis skala sama dengan
sama dengan. Oke, sama dengan, bukan bukan sama dengan. Ya, namanya siapa? Hah? Jarisa. Tepuk tangan buat Jarisa. Oke. Tepuk tangan buat Jarisa. Oke ya. Berarti caranya sama seperti tadi. Coba perhatikan, duduk. Karena di sini 15, maka ini kita jadikan sentimeter dulu ya. Jadikan sentimeter, nolnya berapa? 5. Jadi 15 cm berbanding 2.500.000 cm. Karena mau disederhanakan, sama-sama dibagi 15 ya. 15 bagi 15 1. 2.500.000 dibagi 15 juga 167.000 cm. Jadi skala itu tanpa sentimeter. Penulisannya 1 berbanding 167.000. Jadi kalau nulis skala tanpa sentimeter, sentimeternya hilang ya. Jadi skala itu 1 berbanding 167.000. Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang yang kedua, yaitu contoh rumus jarak sebenarnya. Ya. Apa rumus jarak sebenarnya? Jarak pada peta per skala. Oke, sekarang ada contoh soalnya. Misalnya, diketahui 4 cm pada peta. Berarti jarak pada peta kita ganti ya ini ya. Sama dengan berapa? 4 per skalanya berapa? 1 berbanding 500.000. Berarti ini 1 berbanding 500.000. Paham? Sampai sini ada 2 garis, ada 2 perbandingan. Kita balik, jadikan perkalian ya. Nah ini 4 dibagi 1 dibagi lagi 500.000. Berarti kita jadikan 4 dikali, ini kan pembagian ya, per pembagian. 1 per 500.000 jadi 500.000 per 1 ya, per 1 nggak perlu ditulis. Sama dengan 4 kali 5 berapa? 20. Nolnya berapa? 5. 1, 2, 3. Nah, dan 6 jadinya ya. Ini 5 tambah tadi 4 kali 5 20. Jadi ada 6. 20 juta. Pertanyaannya apa? Jarak sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau jadikan kilometer, nah kita coret 5 ya. Seret. Jadikan berapa? 20 kilometer. Nah, ini jarak sebenarnya. Siapa yang sudah dapat 20 km? Jawabannya 1, 2, 3. Lihat di sini, saya ada pesan temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang lain sama nggak? Atau belum selesai? Belum selesai. Oke. Ada yang mau bertanya? Paham? Baik, tulis dulu ya, catat dulu. Nanti merubah angkanya. Ini merubah angkanya bisa nanti? Ya, ganti ya di sini. Ini sudah kan? Yang ini sudah ya? Ini di sini saja, nggak usah dihapus, tapi di sini saja dihapus. Ini kan sudah tadi ya? Hapus. Foto yang itu dong. Foto yang Jarak sebenarnya. Oke, sekarang contoh yang kedua, jarak sebenarnya. Apa jarak sebenarnya? Rumusnya sama-sama 1, 2, 3. Ya, sama-sama. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Sama-sama 1, 2, 3. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala.
Alhamdulillah. Tugas ya. Nah, kasih tugas. Misalnya diketahui pada peta 5 cm. Pada peta. Sekarang dua banding. Kau dapat itu dari mana? Petanya Aneh. jarak sebenarnya. Nah ini ya tugasnya ya. Ya, tugasnya ya. Baik, demikianlah karena waktunya sudah habis. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya, mohon maaf. Karena bertujuan supaya kalian pintar semua, ya. Baik, tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.